gede anjing. Kalau enggak taruh mana ya? Bisa lah, bisa. Dia yang megangin. Kalau masih dia kerja, gue bener dia kerja. Dia gue bener kerja. Tadi apa yang kita tahu? Oh iya, JJ orang berganti. Iya, apa sudah? Nanti udah pakai JJ. Iya. Iya sih, tapi pegawai sih. Iya. Pegawai. Iya. Kemarin nggak mau libur hari kemarin. Iya. Sabtu maksudnya. Sabtu. Tanyain dulu deh yang lain udah mau nggak? Ya, main lah. 60. Yang bawah ini asisnya Pak. Apa tuh ya? Ini kan segitu. Lama nggak sih kalau kita bahas konjugat lagi? Hah? Berapa? Enggak. Sama ini berapa? E-nya itu kalau nggak salah yang ini itu ini 2 kali ini. Oh iya, 2 kali. Jadi yang sana lebih stiff dibandingkan yang ini. Nah, ini kalau cara conjugate B berarti kan yang pertama mesti kalian lakukan ini conjugate B-nya bentuknya kayak apa kan itu ya. Oh, conjugate B-nya kita udah tahu nih kan ada patokan-patokan yang kita sudah tahu. Berarti kita bikin balok yang panjangnya sama. Terus yang di titik A karena dia sendi, maka di conjugate B-nya itu sendi. Yang B yang di C-nya jadi repeat. Ya ini conjugate B udah pasti begini. Tinggal nanti beban di conjugate-nya tergantung momennya kan. Nah sekarang kalau lu lihat bentuk beban kayak begini nih, sebetulnya akan lebih menguntungkan kalau kita pakai pendekatan yang kita pernah ngomong tuh, yang di superposisi ya. Jadi yang di AB sama B, C itu gue hitung sebagai beban terpisah sehingga bidang momennya sebetulnya akan jadi lebih gampang ketimbang itu A, B, C jadi satu kesatuan beban bekerja bareng. Tapi itu lagi pilihan karena hitung luasannya ya kalau kita gabung dari A, B, C jadi satu kesatuan mesti diintegrate terus pakai integral. Nggak mungkin kita bisa hitung pakai luasan-luasan geometri matematika sederhana. Tapi itu pilihan ya. Nah yang sudah kalian lakukan integral ya. Ya apa juga bukan itu jadi nggak boleh, cuma lebih ribet aja kalau menurut saya sih. Jadi kalau misalkan kita hitung anggapan digabung deh ya, digabung jadi satu, berarti kan sekarang lo hitung ini kan reaksinya berapa, terus bidang momennya kayak apa gitu ya. Reaksinya berapa, udah gitu kan berapa reaksi, sama bidang momennya nanti kayak apa, gitu kan. Saya ambil aja berapa, PB berapa? PA-nya 32,5 MB-nya 637,5 ya. Terus bidang momennya tentunya bentuknya ya sudah bisa di contohkan begini ya kira-kira ya. Sini begini ya. Semuanya lengkung tuh garisnya tuh ya. Semuanya lengkung nih. Angka-angka ininya berapa? Angka-angka krusialnya berapa nih? Di titik B berapa? Kemudian ya, di titik antara A dan B yang sudah pernah kalian hitung berapa? Ada angka berapa? Ini berapa nih di sini? 300 Berapa? 300 Bulan? Iya Pak. 300 terus yang di antara AB itu yang di mana? Persis di angka di berapa meter? Iya Mas. Oh pas di D-nya? Enggak, 3,5 Pak. Di 3,5 itu angka apa tuh? 3,5 itu momen maksimumnya maksudnya? Oh jadi pas di peaknya di 3,5 ya.
Itu berapa tadi? 577 sama 81 lah gitu ya. Di 3,5. Oke. Nah, berarti ini sekarang bidang momen ya kita pakai sebagai beban di conjugate beam-nya. Ya, kita udah punya kesepakatan kalau momennya positif, maka bentuk beban ya itu arah bebannya mana? Atas ya. Jadi kan ini saya duplikat aja nih gambarnya. Jadi ini 300 per EI. Yang ini berarti tadi terusannya ini di 577,8 per EI. Arah bebannya ini ke atas. Ini ke bawah. Nah yang di bagian B sampai C nya dibagi dua ya, karena EI nya berbeda. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi yang ini 150 per EI ya. Nah ini conjugate beam-nya semuanya begini ya, gambar ya. Oke, jadi kan akan jadi balok apa? Gambar kita ngomongnya ya udah berarti kita mesti kerjanya pakai di body diagram kan. Kita bikin free diagramnya sekarang. Jadi ini kita buat free diagram seperti statika dulu. Jadi kita isolate yang A ke B, B ke C nya. Nah, supaya nanti kita bisa hitung mana free body yang kita bisa solve duluan. Oke, ya kembali saya ulang. Ini gitu ya, semuanya pada pakai cara yang sama kan? Pekerjaan itu juga kan? 778, ini 300 per EI, ini 150 per EI. Nah udah, nah dari sini berarti kalian mesti selesaikan dulu reaksi-reaksi yang diperlukan supaya nanti bisa menjawab pertanyaan yang kita bentuk tadi apa tadi di D misalnya ya, atau di B ataupun di titik mana lah C atau yang manapun. Nah, yang bisa kita selesaikan dulu dari dua free kiri kanan kan berarti yang kirinya. Kalau kita lakukan seperti waktu kita sampingkan dulu nih, ini berapa, kan gitu. Nanti dapat PABB-nya berapa nih? Udah seperti itu belum? Jawabannya antara yang lain sama nggak nih yang di sini? Di conjugate beam-nya. PH-nya berapa, PB-nya berapa? PB-nya 120. Terus PH-nya? PH-nya 1520. 15. 19 sama? 15.519,9. Oh iya, berarti PABB sama ya. Nah, berarti PB-nya ini sekarang yang di free kanannya jadi beban kan? PAVB minus kok. Oh, yang minus yang dua-duanya atau? Dua. Oh, jadi arahnya salah ya. Ini ke sini, ini ke sini, ini berarti ke sini ya. Ini 1120 per EI atau di C-nya berapa? Reaksinya jadi berapa di C-nya? Reaksi momen dan vertikalnya berapa? 1000 apanya? Vertikalnya ke bawah, ke atas? Ke bawah, terus momennya? Momennya 2070. 27 Counterclockwise. sama semua nih ya, tadi udah ya. Oke, jadi referensi udah sama. Sekarang tinggal kita jawab tadi misalkan apa yang mau dijawab yang apa? Lanjutan apa? Lanjutan vertikal di titik BD. Kalau B kan tadi kan udah sama tuh, nol kan? Harusnya memang nol karena yang D itu di mana? Titiknya di mana? Di 3 meter ya. D ini itu di ya. Oke, berarti kalau kita mau menjawab runtutan di D, yaitu sama aja seperti kalian menjawab berapa besar momen di D-nya kan itu ya. Runtutan sama dengan momen. Nah ini kuncinya kan ini. Berarti sekarang kita baca nih, berapa sih momen di D sini? Kalau kita punya pilihan
pilihan lihat free body kiri dan kanan, ya pilih yang lebih gampang. Kalau saya sih mungkin cenderung lihat yang kiri nih, ya. Jadi lihat free body diagram yang kiri dari potongan ini, ya. Ini yang saya awal-awal itu. Jadi kalau sekarang kita mau definisikan momen D-nya berapa sih? Nah, kita lihat semua yang ada di sebelah kiri yang titik D kita baca pengaruh momennya. Mulai dari VA, VA-nya ke bawah, titik D-nya 3 meter dari VA. Jadi kalau lihat kiri, min VA kali 3, gitu ya. Terus bebannya sendiri nih. Nah, pertanyaannya sekarang beban ini kan bentuknya beban yang bukan sederhana kalau kita hitung resultannya. Jadi mau nggak mau untuk beban yang bentuknya apa? Kayak begini nih. Begini ya, mari sih. Ini ya kira-kira ya. Tuh, gitu ya. Nah ini mesti kalian itu menggunakan integrasi ini supaya dapat resultannya sama titik beratnya, ya. Nah integrasinya terhadap apa? Terhadap persamaan momennya. Ini kan waktu kita ngitung statika ya di mana? Di sini, ini kan ada persamaan momen nih. Ini persamaan momennya dari statika kalian berapa bunyinya? Persamaan M-nya. Tentunya persamaan M-nya karena di sini kita melihatnya sebelah kiri nih. Jadi kalian mesti konsisten, yang ini pun based on lihat kiri ya, supaya nanti persamaannya bunyinya 0 sama ujung intervalnya nggak kebalik-balik ya, nanti bisa salah macam. Berapa persamaan momen di awalnya waktu kalian dapat lakukan itu kan ada tuh PA sekian gitu. Nah 322,5 X dikurang 45 X kuadratnya, itu kan persamaan momennya yang membentuk garis itu. Ya udah ini kita pakai nih. Ya, berarti kan yang di ini sekarang persamaannya adalah 322 berarti 0,5 X ya. Dikurangin 65 X kuadrat itu persamaan momennya. Ini kita integrasikan persamaan dia. Ya tadi sebenarnya kalau kita tulis ada lengkapnya ini M per EI gitu ya. Ada EI-nya sebetulnya, cuma boleh kita keluarin EI-nya. Karena nanti conjugate beam kan dia sudah menjadi per EI gitu ya. Tapi anyway EI-nya bisa nanti diabaikan, dikeluarin juga bisa dari persamaan integrasi. Nah ini supaya dapat luasannya, jadi luasan bidangnya, luasan itu integrasi dari persamaan momen 322,5 X dikurangi 45 X kuadrat. Batasnya berarti dari berapa? Dari ini ke sini kan 0 sampai 3 dilakukan, dapat berapa luasan? Sama nggak ya kalian lakuin begini juga kan? Apa? Integrasinya sama nggak? Nah, kalau sama berarti udah dapat angkanya berapa luasannya. Jadi kalau dihitungan luasan gini ya 355 X kuadrat per 2 dikurangi 45 X per 3 per 3 batasnya 0 sampai berapa luasannya. Totalnya 525. Ini kok 1046,25. 1046,25. 1046,25 per EI. Ini resultannya tuh. Ini kalau saya eliminasi ini ya, kalau total gayanya nih, ini adalah yang 1040,25. Nah, letaknya di mana? Karena kita perlu buat hitung lengan momennya kan. Ini ke sini berapa? Nah, letaknya pakai cara yang status momen tuh. Jadi saya sendiri di mana ya? Sini ya. Jadi buat cari titik beratnya si 1046 itu, kalian lakukan demikian. Antara lain hasilnya X bar sama dengan integrasi dari persamaan momennya kalian kali dengan X dibagi dengan
sama momennya itu sendiri. Ya. Statusnya 03, 0. Nah, coba. Jadi berarti yang kalian harus hitung dengan formula seperti ini. Itu dari prinsip status momen ya. Coba berapa juga? Sebenarnya berapa? Yang ini pasti yang ini berapa? 225 X kuadrat kurang 45 X pangkat 3 di jadi kalau di kalkulatornya ya dikali X dulu atasnya yang bawahnya boleh pakai angka gitu. Jadi berapa? Hasil akhirnya yang berbagi apa? Iya. Enggak, bukan hasilnya. Atas, berarti 1 199 bawahnya 1,4 gitu ya. Kalau dibagi langsung berapa? 1,903 ya. Nah ini adalah letak titik berarti yang diukur dari mana? Dari nolnya, bukan dari D-nya ya. Karena kita pakai nolnya di A. Jadi yang 1,093 itu yang ini. 1,903 itu yang ini. Jika kalau kita mau baca pernah momennya resultan ini, berarti kita ambil sisanya kan? Karena titiknya D nih, 3 kurangin ini berapa? Nah itu adalah letak momennya yang harus diinput ke sini. Jadi tambah 1046,25 dikali dengan momennya berapa ya? 3 meter dikurangi 1,903 berapa? 1,097. Udah nggak? 1,097 itu bukan? Nah ini yang mesti kalian itu berapa? Jadi kalau kita ikut angkanya, PA-nya ambil PA, tadi dikali ini, jadi berapa? Nah itu nilai realitasnya nanti.
kayak tadi aja. Kalau misalnya di momen maksimum kan ada terus ada di momen maksimumnya juga. Enggak, pertanyaan mungkin bukan bicara momen. Kita bisa tanya kalian adalah berapa rentukan maksimum yang terjadi. Nah, itu mungkin bisa pertanyaan seperti itu. Kalau bentukan maksimum itu di titik momen maksimumnya. Di situnya. Iya, tergantung bentangnya. Kalau pas bentangnya begini ya berarti di momen maksimumnya itu. Tapi kalau pas begini kan berarti kan gimana? Ini kan ya angka-angka ini kan bisa kita cerminkan nanti dalam bentuk diagram momennya si conjugate beam kan. Nah, jadi kalau ditanya mengenai tadi rentukan maksimum, kalian mesti periksa di beberapa kondisi yang momen positifnya si conjugate sama momen negatifnya si conjugate. Ya, kalau ini kan berarti momennya bidangnya si dia nih, bentuknya kan mungkin akan seperti apa? Yang ini ada spike ke atas gitu ya, atau ke sini atau ke bawah lah ya, tergantung berarti arah momennya. Nah, mungkin begini ya, ini terus nanti ini yang begini, bener nggak? Bidang momennya si conjugate-nya sendiri. Ya, jadi kalian mesti lihat di bidang momennya itu, nah, mana yang nilainya akan lebih besar, apakah di bagian yang ini atau yang bagian ini? Berarti nilainya dari grafik itu. Dari grafiknya bidang momennya dia, bukan yang sebelumnya ya, tapi yang dia nih. Kalau mau cari makanya maksimum. Jadi bukan nembaknya langsung di sini, belum tentu. Ya, bukan nembaknya di 577 yang tadi kalian anggap ini sebagai momen maksimum dari beban luar, bukan, belum tentu. Ya, tapi harus lihatnya dari bidang momennya akibat seluruh beban beam atau di conjugate beamnya. Gitu. Kalau mau mencari mana yang maksimum, gitu ya. Ya, memang harus agak di trial atau dilihat dulu bidang momennya kayak apa. Kalian coba hitung. Oke, terus sekarang kita coba bahas ini ya, cara yang lain yang juga mungkin bisa dinilai nanti akan terlihat lebih praktikal barangkali ya dibandingkan conjugate beam. Terutama ini bisa diterapkan untuk kasus yang total. Ya, jadi ini selain bisa kita pakai nanti dalam kasus balok, kita bisa pakai dalam kasus konstruksi total. Ya, tapi sebetulnya metode ini harusnya diawali dengan ada satu metode sebelumnya yang lebih klasik daripada metode yang tahun 1925 ini. Harusnya ada satu lagi namanya metode yang sebelumnya itu namanya metode unit loop. Cuma itu kita sudah mulai apa ya? Ya, karena basically metode itu juga dinilai terlalu matematis, jadi mungkin juga akan terlalu time consuming kalau kita melakukan dengan cara itu. Jadi kita prefer dulu sih diajarin sebelum waktu saya kuliah itu masih belajar cara yang metode sebelumnya, dan itu memang integrasi semua ke matematika. Nah, kalau yang di Versailles ini atau yang perkalian bidang momen, dia sudah mensimplifikasi cara itu menjadi cara yang lebih sifatnya grafikal. Artinya dia minta kita pakai cara dia dengan memanfaatkan bidang momen aja. Ya, jadi bukan kalau cara klasiknya itu ini ya kalian lihat sedikit ya. Cara klasiknya ini yang metodenya si Maxwell itu, Nathan Maxwell itu manusia yang kayak orangnya. Ya, jadi metodenya itu banyak ke integrasi seperti ini. Jadi ini matematik sekali ya. Nah, oleh si Versailles tadi format seperti ini mereka sederhanakan dengan menggunakan sistem grafikal yang mereka introduksikan ke kita. Jadi dengan menggunakan perkalian berbeda momen. Saya mungkin akan lebih cenderung langsung skip ke teorinya. Nanti kalian kalau pengen tahu teorinya bisa baca di pelajaran eksperimentasi ini di 3 slide awal mungkin ya. Tapi langsung ke ini aja ya, ke resepnya aja ya, supaya nanti langsung kita bisa terapkan dalam kasus-kasus yang mungkin mulai dari yang pertama ya. Jadi secara prosedurnya ya mungkin ada beberapa tahapan yang saya coba cantumin. Berapa? 1, 2, 3, ada 4 aja sih sebetulnya.
gaya-gaya yang terjadi. Ya, itu pertama. Yang kedua, mirip seperti conjugate wave. Jadi ada pengirimannya. Jadi bidang momennya itu setelah kalian punya, kalian mesti kita koreksi dengan nilai EI-nya. Jadi bidang yang M per EI. Kalau di conjugate wave itu kan kita juga lakukan bidang momennya yang jadi beban itu kita bagi menjadi bidang M per EI sesuai ini. Tapi kalau di sini konteksnya beban ini jadi beban atau apapun, tapi tetap sebagai bidang momen aja. Cuma nilainya kita koreksi atau kita adjust sesuai dengan nilai EI-nya. Sama seperti yang waktu kita lakukan di conjugate cara membaginya, tinggal lihat dari A sampai B EI, berarti bidang momen yang di sepanjang A sampai B kita bagi semua nilainya dengan EI. Misalkan yang di B sampai C nilainya 2 EI, maka bidang momen yang di sepanjang B sama C kita harus bagi nilainya dengan per. Ya, jadi itu ide yang sama, yang mirip seperti conjugate, cuma bedanya konteksnya. Kalau di conjugate itu sudah diubah menjadi beban gitu ya. Kalau ini kita udah nggak ada ngomong istilah beban conjugate segala macam ya. Tapi pemahaman mengenai MRI-nya itu sama ya. Tinggal kita bagi sesuai dengan dia punya stiffness-nya atau E sama I ya. Jadi dua tahap ini sepertinya kita sudah pernah lakukan gitu ya, kurang lebih mirip seperti yang kita lakukan di conjugate. Nah yang ketiga, ini ada tambahan step-nya adalah ini. Jadi kalau dalam cara ini kalian mesti buatkan satu balok baru ya, atau balok yang sama seperti balok di soalnya, tapi di balok itu kalian beri beban yang kita sebut sebagai beban unit load tadi. Unit load itu adalah beban di bentuknya, saya tulis saja supaya di sini kayaknya nggak ada tulisan tapi unit load, saya tambahin di sini. Jadi unit load itu ya dengan ada kata-kata satu unit. Apa nih maksud satu unit ya? Atau ini unit load namanya. Jadi unit load itu bentuknya bisa berupa beban terpusat, bisa bentuknya beban momen. Keduanya, kalau beban terpusat tahu ya bentuknya pointed ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ya tergantung arah bebannya nanti ada penjelasannya. Momen ya tadi bentuknya momen, either clockwise atau clockwise. Nah nilai bebannya itu besarnya adalah angka 1 ya, jadi bukan angka 2, bukan angka 3, bukan angka 1,5 atau angka 1000, bukan angka 1, dia tanpa satuan. Nah itu khusus dari unit load. Jadi dia beban nilainya 1, dia tapi nggak punya satuan, dimensionless gitu ya. Jadi angka ada 1. Hah? EGP ya? Ya mungkin kira-kira betul, EGP. EGP kan juga kita apply unit load nilainya 1 tanpa satuan, benar EGP ya. Jadi ini satu unit yang dimaksud adalah seperti itu ya, tapi bentuknya bisa beban terpusat atau beban momen. Nah, beban unit loadnya ini di balok yang tadi saya bilang buatkan balok yang sama seperti balok yang di soalnya, kalian terapkan beban itu di posisi yang kalian mau hitung lendutannya atau putaran sudutnya. Ya, kan kita hitung bisa lendutan atau putaran sudutnya. Kalau di conjugate juga kita belajar lendutan dan putaran sudut kan. Nah, di sini juga kita bisa hitung. Kalian tempatkan beban satu unitnya di tempat yang kalian mau hitung lendutannya ataupun putaran sudutnya. Contoh tadi di baloknya nanti itu mau hitung di D lendutannya, berarti apply satu unit load tadi di titik D. Nah pertanyaan yang di-apply itu beban terpusat atau beban momen. Nah, itu ada rule-nya. Yang kalian apply adalah seperti ini. Ini saya tulisnya ya benar ya. Jadi gaya satu unitnya itu akan berubah beban terpusat kalau tadi dari teman-teman mau menghitung lendutan. Ya, tapi kalau nanti dan teman-teman mau menghitung putaran sudut, maka unit loadnya itu bukan beban terpusat tapi berubah beban momen. Ya, jadi diferensinya adalah beban terpusat itu dipakai kalau kalian mau menghitung lendutan. Beban momen dipakai kalau mau menghitungnya putaran sudut. Gitu ya, itu di step ketiganya. Nah, kalau misalkan pertanyaan lendutannya ada dihitung di 5 titik, gitu ya, coba Christian itu lendutan di A, B, C, D. Artinya Christian mesti lakukan balok yang pertama ini merepresentasikan lendutan di titik A, artinya kasih beban terpusat di titik A. Balok yang kedua di titik B, balok yang ketiga di titik C, D, E, dan seterusnya. Jadi semakin banyak perhitungan lendutan atau putaran sudutnya, semakin banyak balok yang mesti kalian persiapkan untuk menjadi step nomor 3 ini, gitu ya. Kalau step nomor 1 dan 2 nya tetap 1, karena kan soalnya itu aja. Yang bisa akan beranak pinak itu kalau di nomor 3 tergantung dengan permintaan soalnya lanjutannya.
berapa kali dihitung atau berapa titik yang dihitung, putaran sukunya berapa titik yang dihitung, gitu ya. Nah yang terakhir, nah ini adalah step kuncinya adalah yang terakhir ini. Bagaimana kita setelah membuat dua balok, yang pertama akibat bantuan, yang kedua akibat satu unitnya, terus kita terjemahkan menjadi hasil akhir rendutan atau putaran unitnya. Jadi katanya si Kawasaki cara ngitungnya adalah seperti di step keempat ini. Kalian lakukan perkalian antara luasan bidang yang akibat gaya luas, yang kita sebut tadi sebagai M/I nya, dikali dengan nilai ordinat dari bidang momen akibat satu unitnya. Satu unit tadi ya, yang kalian apply di titik di mana rendutannya dihitung. Jadi misalkan nanti punya soalnya tadi ini rendutan di D gitu ya, di sini nanti kalian apply satu unit load di titik D nya, kemudian kalian bisa draw dia punya bending momennya. Nah ini adalah bending momen yang dimaksud dari pernyataan yang kedua ini, ordinat dari bidang momennya. Ya nanti saya akan jelaskan mengenai ordinatnya itu yang mana sih, maksudnya luasannya itu yang apa. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya supaya lebih ini ya, lebih kelihatan practicality-nya. Jadi yang keempat adalah step terakhirnya untuk menerjemahkan dari step 1, 2, dan 3-nya. Kalian akan dapat hasil rendutan atau putaran dari mana? Dari mengkalikan luasan bidang akibat momen pakai I dikali dengan ordinatnya dari momen akibat satu unit. Kira-kira stepnya kalau dalam narasi seperti itu tuh. Ya mungkin ada beberapa step yang kalian susah membayangkan, terutama yang 3 dan 4 pastinya ya, karena 1 dan 2 sudah pernah kalian bayangkan kan. Jadi kita mungkin akan lihat dalam contoh akan lebih gampang mesti. Yang di bawah tuh saya ada kasih sign convention-nya aja. Jadi kalau hasil perkalian nanti positif, artinya akan menunjukkan bahwa arah rendutannya itu searah dengan arah unit load-nya. Kalau negatif berarti akan berlawan begitu aja. Ya, jadi mungkin sign convention nggak sama dengan yang kalau game, ada dia punya cara sendiri, dia punya ketentuan sendiri lah kira-kira gitu ya. Coba nih ya kita lihat langsung dalam contoh balok yang paling sederhana dulu. Bebannya hanya satu aja di ujung C. Ya ini contoh yang sama yang kita pakai untuk contoh yang dikonjugatif di slide ini, di PowerPoint ini ya. Jadi kita coba bandingkan nanti antara cara ini dengan cara konjugatif. Kalau kan nanti recall lagi, Anda akan lihat perbedaannya sebenarnya lebih simpel atau lebih praktis yang mana sih antara ini dan konjugatif. Ya. Pertanyaan juga sama, yaitu besar rendutan di vertikal di C, putaran suku di titik. Ya, coba kalau ingat resepnya tadi yang pertama dan kedua adalah kalian diminta pertama kali adalah menggambar bidang momennya. Ya, setelah itu bidang momen ya kalian koreksi atau kalian adjust dengan nilai EI-nya. Sehingga kalian punya sekarang bentuk bidang momen seperti ini. Ya, gambar ini ada yang mau ditanya nggak? Cuma lihat ini kan dari bebannya, dapat bidangnya, kalian koreksi atau kalian adjust dengan nilai EI-nya. Karena ini 2 EI, ya artinya yang ini jadi kita kompres separuhnya kira-kira gitu ya, karena dibagi 2 EI semua nilainya. Oke, nah kemudian yang ini mungkin nanti kalian boleh lihat, jangan lihat dulu sekarang ya, biarkan dulu, jangan lihat. Dua gambar ini dulu kalian pahami ya, kalau sudah. Sekarang saya mundur lagi pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama adalah kalian diminta menghitung rendutan vertikal di titik C. Ya, tadi unit load-nya ketentuannya apa? Kalau diminta menghitung rendutan, maka kalian gunakan unit load bentuknya beban terpusat. Yang beban terpusatnya arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tentunya karena ini permintaan yang rendutannya vertikal, maka kalian jadi arahnya either ke atas atau ke bawah. Jangan ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kiri ke kanan itu ya itu kalau kita diminta menghitung rendutan arahnya horizontal. Ya, jadi arah si unit itu tergantung dari arah rendutan yang kita hitung. Ya, karena ini vertikal ya kalian apply either ke atas atau ke bawah. Nah, pertanyaan mau pilih yang mana nih? Bebas saja. Kalian coba aja, misalkan udahlah saya pakai arah ke atas boleh. Christian saya mau pakai yang bawah juga boleh. Asumsi lagi MDR, maka akan muncul nanti hasilnya di sini yang akan mengeneralisasi hasilnya natif ataupun Christian. Ya, kalau arahnya yang benar yang siapa, maka munculnya akan positif tuh perkaliannya. Kalau arahnya yang keliru, tebak-tebakannya, maka munculnya arahnya hasilnya yang negatif. Kira-kira gitu lagi. Ya, jadi nggak masalah antara Marci atau Joe mau pakai arah yang berbeda di unit load-nya itu sangat tidak apa-apa. Ya.
Nah di contoh ini saya lakukan seperti gambar yang atas tuh ya, yang gambar bawah mungkin kalian boleh jangan lihat dulu, fokusnya gambar atas dulu tuh. Jadi bidang momen akibat beban unit load di titik C, vertikal bawah saya assume-nya. Kalau kalian lebih suka ke atas pun juga nggak nyalain. Saya jadi muncul bidang momen seperti ini. Ya, ada gaya satu. Kalian bisa hitung reaksinya. Di sini saya nggak tampilin karena saya anggap ini udah statika sederhana aja. Ya, kita bisa hitung dan gambar dia punya bidang momen. Ya. Sampai situ bisa dipahami nggak sampai gambar ini? Tapi ini yang view momennya aja kan. Momennya aja. Jadi kita udah nggak lihat lagi normal entah itu. Ya sementara nggak tinggalin dulu deh, gitu ya. Kita kalau mau menentukan, kita hanya fokus pakai bidang momennya aja. Terutama di cara ini apalagi, gitu ya. Kok judul aja bidang momen. Koordinat maksudnya Hah? area ya? Apa? Koordinat maksudnya area ya? Bukan. Nah, bukan. Karena saya mau jelasin ini bedanya luasan sama koordinatnya ya. Tapi bidang momennya oke ya. Jadi kalian sekarang akan punya untuk pertanyaan yang menentukan vertikal, kan akan punya dua base gambar bidang momen, yaitu bidang momen yang ini yang akibat gayanya dan bidang momen yang ini akibat unit loadnya. Yang ini jangan lihat dulu ya, ini pertanyaan yang berikutnya. Sampai sini oke ya. Jadi kalian akan selalu punya dua set atau sepasang bidang momen antara yang gaya luar, satu lagi yang unit loadnya. Maksudnya gayanya itu diganti sama satu ya Pak ya? Kenapa? Gaya luarnya itu diganti satu ya Pak? Gaya luarnya dari satu. Yang menjadi satu unit ini tergantung posisi dan jenis displacement yang mau dihitung, apakah rendutan atau putaran sudut. Jadi kenapa posisinya di sini? Karena yang diminta lendutannya di titik C. Jadi maksudnya jangan mengira ini karena gaya tadi di sini 120 terus ini jadi satu bukan. Bukan gayanya diganti dengan angka satu ya. Tapi angka satu ini posisinya dan bentuk bebannya itu tergantung pertanyaan displacementnya apa. Karena tadi yang pertanyaan pertama itu kan ditanya lendutan vertikal di C. Jadi kalian apply satu unitnya di titik C. Berarti kalau bisa tanya di B, Di B, gaya yang buat unit loadnya beda lagi Pak? Beda lagi, betul. Jadi bentuknya nanti bebannya ada di sini, bidang momennya tentunya beda lagi. Kalau misalnya bentuk apa ditanya di sini, ya berarti unit loadnya sini bentuk bidang momennya beda lagi. Di bidang momen akibat unit load. Akibat si ini. Berarti ini karena kebetulan di titiknya jadi sama aja. Betul. Jadi lu kiranya kayak seolah diganti pada bukan ya. Ya nggak akan berubah itu yang ini. Ya, karena ini beban luarnya nggak berubah. Ya, tapi yang bisa berbeda-beda variasinya ini yang bidang momen akibat satu unit. Ya, tergantung pertanyaannya di mana. Ya, atau kalian sedang pengen hitung di mana. Oke. Nah, sekarang saya mau jelasin bedanya tadi luasan sama orbitan. Ya, nanti kata si Versandinya dia bilang gini, yang di step keempat ya kan. Nah, kalau lu mau ngitung lendutan atau putaran sudutnya, itu tinggal kaliin aja tuh luasan bidang akibat MRI berarti akibat gaya luar dikali dengan koordinat dari bidang momen akibat gaya satu unit pada posisi titik berat dari luasannya. Maksudnya begini. Yang ini kita udah punya MRI ini namanya ya, yang udah kita rekalibrasi dengan nilai EI-nya. Kemudian kita bisa hitung dia punya luasan masing-masing bidangnya. Oke. Ini kan kebetulan bentuknya gampang segitiga, jadi setengah alas tinggi aja. Contoh ya, bidang yang ini itu punya luasan ini. Benar nggak? Setengah kali 4 meter kali 240 per EI. Dapatnya 480 per EI. Setengah kali ya, benar kan? Nah, kenapa ini negatif? Ini negatifnya atau nanti positifnya itu untuk mengemphasize simbol bidang momennya. Jadi kalau kalian punya bidang momen negatif, maka dalam hitungannya kalian berikan juga tanda negatif supaya untuk menyelaraskan simbol bidang momennya. Karena itu nanti sensitif antara plus sama minus. Kalau kita mau perkalian tuh ya, plus kali plus hasil plus, min kali min hasil plus, plus kali min. Nah, jadi kalau ada tanda plus minus yang kebalik, itu salah tuh. Ya harusnya plus kali min jadi min, padahal ngiranya plus kali plus jadinya plus dong hasil akhirnya. Padahal tadi kan di sini dia bilang hasil plus atau negatif kan menentukan arah akhirnya benar atau bukan gitu ya. Nah, jadi tanda plus minusnya itu sebenarnya sensitif di sini, nggak boleh salah gitu ya, nggak boleh salah menentukan. Supaya ini saya juga tampilin nih supaya saya juga nggak lupa bahwa ini kalau bidangnya negatif ya kita kasih negatif. A2 juga sama,
setengah kali 2 kali 120 hasilnya 120 per EI negatifnya kali ini bidangnya juga masih negatif. Nah, dari luasan yang A1 atau A2 kita bisa dong hitung titik beratnya di mana? Segitiga tampaknya. Ya, titik beratnya sepertiga dari mana, Max? Dari sini, 2/3 dari sini ya. Yang ini juga sama, sepertiga 2/3. Terserahlah kalian mau definisi yang pakai sepertiganya boleh, mau ambil yang ininya juga boleh. Silakan define aja titik beratnya di mana. Kalau lu bilang 2/3 dari kiri, berarti jarak ini berapa? 2/3 kali 4 gitu ya. Kalau mau bilangnya dari yang B, berarti 1/3 kali 4. Terserah aja mana yang lebih nyaman buat mendefinisikan posisinya ya. Tapi yang jelas kalian mesti bisa hitung di mana letak titik beratnya dari masing-masing bidang segitiga. Kenapa kita perlu? Karena tadi kata si Versailles, titik beratnya ini posisinya akan kita proyeksiin ke sini. Ke sini. Ya, jadi kalau kalian nanti coba lihat lebih teliti ya, garis ini sama ini ya, titik ini nih atau indikasi garis ini itu posisinya persis sama dengan posisi ini. Ya. Di mana letak titik beratnya? Di situ kita proyeksikan pada bidang akibat satu unit. Ya, di sini dan sini. Ya, namanya ini saya bikin sama subscriptnya. Kalau 1 berarti temannya tadi A1, kalau ini Y2 berarti temannya A2 gitu ya. Yang dimaksud sama ordinat, maksudnya ini Justin tingginya itu adalah ordinat. Jadi kata-kata ordinat sini tuh maksudnya menunjukkan berapa besar tinggi bidang ini atau bidang ini pada posisi titik berat dari masing-masing luasan yang sesuai. Ya, karena tadi kita punya A1 dan A2, maka pada bidang unit loadnya ini kalian ukur berapa tingginya pada titik beratnya A1. Di sini berapa sih? Y satunya kita sebutnya namanya Y gitu ya. Pada lokasi titik berat A2, Y2-nya berapa sih? Itu perbandingan segitiga aja Pak ya? Kenapa? Perbandingan segitiga ya? Iyalah ya, paling Terus gampang itu- ya begitu nggak sih? Terus itu maksudnya Ini minusnya itu tuh dari sama. Kan karena bidang negatif satu unitnya negatif, maka kalian mesti tunjukkan tanda negatif juga ya Pak. Betul ya. Oh, Ya. alasan kenapa kita ngambil Y1 sama Y2 di sana itu karena titik berat segitiga yang dua-dua di sana, atau karena sebelum itu kita ngikutin tadi. Sebelumnya kita tadi apa? Maksudnya sebelumnya yang kita ambil yang 480 itu sama yang 120 itu kan karena titik berat segitiganya di sana. Ya. Nah, buat yang pakai ini tuh, itu kan di titik yang sama ya. Di titik yang sama dengan titik beratnya si A1 atau A2. Alasannya itu kayak karena memang bentuknya sama atau karena kita ngikutin posisi titik berat sebelumnya. Bukan karena bentuknya sama, ini kebetulan aja bentuknya sama, tapi yang lebih benar definisi adalah ngikutin titik beratnya Tadi. gambar yang Berarti sebelumnya. misalnya ini Ini katakanlah bentuknya kotak nih. Ini sama juga posisinya akan di sini dan di sini. bakal diambil di Dua, itu. satu. Jadi bukan karena ini kebetulan segitiga juga jadi 2/3 bukan. Berarti masuk dari yang sebelumnya. Jadi matoknya dari titik beratnya dia. Terlepas ini bentuknya mau segitiga ya, mau kotak ya, mau naik turun ke kawan, pokoknya Y1 core Y2-nya kalian plot atau proyeksikan sesuai titik beratnya dia di mana. Ya. Makanya tadi penting kalian bisa tahu ini berapa, ini berapa, ini berapa, ini berapa, supaya nanti bisa diproyeksikan ke gambar yang begitu. Ya. Angka ini dari perbandingan segitiga ya. Jadi Vincent atau teman-teman yang lain harusnya, nah ini urusan matematika ya, gitu ya, nggak usah kita jelasin gimana caranya perbandingan segitiga. oh itu yang di bawah dia Ini jangan dulu deh nanti, ini nanti yang untuk second question ya. Yang pertanyaan pertama dulu kita beresin sampai ketemu berapa besar limitnya. Stepnya sampai sini ada yang mau ditanya dulu kan? Jadi kalau data plus minus di ordinatnya itu mengalami kecocokan Betul. ini apa Ini ya? kalau Kecocokannya ya? hasil akhirnya nanti. Jadi nggak boleh ketinggalan atau nggak boleh lupa. Oh itu di bawah grafik begitu. Di bawah kan? Ya. Baik kita recap ulang lagi ya. Pertama kalian bikin ini, habis itu kalian kalibrasi dengan nilai EI-nya sehingga jadilah bidang seperti ini yang akan kita pakai sebagai base bidang momen yang untuk dihitung luasannya. Ya, jadi hitung luasannya bukan dari sini loh ya, tapi dari yang sudah kalian adjust gitu atau dari kalibrasi dengan nilai EI-nya. Lalu bikin bidang momen akibat satu unitnya tergantung
letaknya, di mana lanjutannya mau dihitung dan arahnya, ya. Kemudian kalian hitung nilai Y1, Y2 sesuai dengan lokasi titik beratnya dari A1 ataupun A2. Ya, nah sekarang yang terakhir nilai lanjutannya dihitung dengan sesuai nama judulnya, perkalian dua bidang momen. Sesuai namanya dua bidang momen itu sebetulnya ada momen akibat MRI sama momen akibat satu unit itu. Makanya dia bilang dua bidang momen. Ya. Nah, yang kalian kalikan adalah nilai A1 kalian kalikan dengan Y1, ya. Nilai A2 kalian kalikan dengan nilai Y2. Ya selalu berpasangan gitu. Ya selalu berpasangan. Jadi A1 Y1, A2 kali Y2. Dengan nilai-nilainya kalau kita lihat tadi udah kita ambil aja tuh angka-angkanya ya. Sehingga hasil akhirnya ada 800 per EI. Nah, karena ini hasilnya positif, artinya apa? Arah lanjutannya sesuai dengan arah unit loadnya, yaitu ke bawah. Ya, jadi arah ini tuh sebenarnya di kepala kita sudah berpikiran bahwa ini kayaknya ke bawah gitu. Makanya kita bikin arah palanya ke bawah. Kalau kalian berpikir asumsinya kayaknya ke atas deh, kalian akan bikin arahnya ke atas. Gitu ya. Jadi karena ini hasil yang positif, oh berarti benar. Di awal saya bikin arahnya ke bawah, ternyata benar. Kita cara kerja. Menurut kalian lebih gampang dari konjugnya atau enggak? Lebih gampang kok. Konjugnya tadi. Jadi conjugate itu enaknya itu kalau kita mau analisis seluruh bidangnya. Kalau ini enaknya buat analisis satu. Hanya ya mungkin bisa diambil kesimpulan itu juga mudah. Kalau hanya butuh spesifik satu poin, mungkin ini lebih cepat atau lebih praktis ya. Nah, Kalau method mungkin lah lebih bermanfaat kalau kita menghitung lebih banyak titik karena diagram conjugating-nya bisa langsung kita hitung cerita banyak di mana gitu ya. Kalau ini kan kalau kita minta dihitung menentukan di titik apa D misalkan ya mesti ulang lagi ya step ininya Dari awal lagi. step yang ininya nih. Nah. Kalau yang awalnya ini nggak usah, yang ininya kan tetap ya bidang M per E nya kan nggak berubah, hanya itu aja. Yang berubah bidang terus kalian ganti lagi jadi bidang yang baru. Ya mungkin ada beda di situ ya secara ininya ya. Makanya tapi ya sama kan gampangnya gitu ya. Oke coba pertanyaan kedua nih ya, pertanyaan kedua itu yang ditanya sekarang adalah berapa besar dan arah putaran sudut titik A nya. Berarti kalau tadi putaran sudut maka unit loadnya kalian mesti buat dalam bentuk beban momen nilainya cuma 1. Ya, jadi kalau di gambar yang bawah kalau kalian lihat gambar momennya adalah searah jarum jam, berarti saya sedang berpikir atau berasumsi di kepala saya bahwa putaran sudutnya kayaknya akan searah jarum jam deh. Sehingga saya buat asumsi momennya searah jarum jam. Kalau kalian punya tebak-tebakan kayaknya berlawanan jarum jam deh, ya nggak apa-apa, kalian buatlah dia berlawanan jarum jam. Ya, nilainya cuma 1. Lalu kalian bisa hitung dan juga gambar dia punya bidang momennya. Ya. Yang di sini tentunya nggak ada bidang momennya karena ini free end dan nggak ada bebannya, jadi nggak ada bidang momennya. Hanya segitiga dari A sampai B. Oke. Nah dengan cara atau pemahaman yang sama seperti sebelumnya, kalian tinggal hitung sekarang nilai Y1 apa sebutnya Y1 aksen deh gitu ya. Itu berapa? Dimana Y1 ini koordinatnya adalah pada posisi tadi ya sesuai titik beratnya A1. Nah, tinggal kalau itu dapatlah plus sepertiga. Jadi plus sepertiga kenapa? Karena bidang momennya positif sesuai dengan arah asumsi unit load saya. Jadi plus sepertiga. Ya di bagian sini berarti kosong ya karena nggak ada bidangnya. Berarti Y-nya kan nggak ada. Ya Y2 aksennya misalkan kalau kita sebut pakai nama itu nilainya 0. Ya nggak punya bidang momen berarti nggak punya ordinasi. Dia selalu 0 terus. Kalau kayak gitu berarti banyak gak ikut dong bukan awal. Udah nggak ada hubungannya. Udah Jadi nggak di bidang ada. yang ini itu nggak ada hubungannya sama beban awalnya mau gimana, mau berapa, mau serumit apa itu udah nggak ada hubungannya. Berarti kita cuma fokus di beban yang kita asumsiin. Iya sesuai dengan pertanyaan lanjutan atau putaran sebelumnya. gampang. Niko itu tadi kan yang dicari kan misalnya di unit di titik C atau kok. Misalnya ini kalau di titik A dicarinya apa? Putaran sudut tadi. Putaran di titik A ya. Kalau putaran sudut, actual makanya bebannya momen, bukan beban pointed load. Oh berarti momen di titik A. Iya. Nah kita tahu momennya itu positif dan kalau itu momennya kenapa? Asumsi aja. Asumsi aja. Jadi di awal asumsi aja arahnya mau ke sini boleh, mau ke sini
jam sesudah momen itu. Nah itu koordinat yang seperti itu tuh ini berat. Kenapa di situ kok? Ya tadi sesuai posisi titik beratnya A1 tadi kan di lembar sebelumnya kan ada A1 A2 ya, jadi posisinya itu selalu mengikuti posisi. Kita posisinya ada di 2/3 dari ini kan, 2/3 dari 4 kan. Nah di sini juga sama, ini di 2/3 dari 4. Berarti kalau yang pertama itu memang titik berat yang di atas itu. Tuntutannya. Ini sama juga, posisinya di 2/3 dari 4 meter yang tadi kan. Gitu. Jadi terlepas bentuk bidang momennya mau segitiga begini atau mungkin nanti bentuknya kotak-kotak keluaran, pokoknya nilai Y-nya itu selalu lu plot sesuai dengan nilai titik beratnya dia ada di mana. Itu kok bisa tinjau di mana aja selalu sama. Selalu sama, selalu proyeksinya based on dia. Berarti kalau misalkan bulat berarti kok kan nyari di ribet dong kalau bulat nyarinya. Kalau apa? Bulat. Bulat, apa yang bulat? Kalau misalkan sementara nih. Ini bidang momennya. Iya. Ya mungkin lumayan. Jadi titik beratnya kayak cara yang tadi kita bahas coret-coret. Makanya sebenarnya akan lebih mudah kalau kalian menguasai superposisi beban tadi ya waktu itu kita pernah bahas. Yang dua itu. Iya bebannya kalau bisa-bisa biar bentuk bidangnya lebih simpel geometrinya. Kok tadi caranya gimana kok kalau bulat? Integrasi kan? Kalau bentuk bidangnya fungsinya fungsi nggak normal ya mesti diintegrasi cari titik beratnya kan Nah, koordinatnya. iya kan kalau koordinatnya maksudnya bidang ininya bidang satu unitnya oh kalau bidang satu unitnya mah logikanya nggak mungkin akan ada yang bidang lengkap dong karena kan bebannya hanya pilihannya pointed satu atau momen jadi nggak akan ada potensial yang ini jadi lengkap satu unit tapi kalau yang M-nya itu bisa lengkap tergantung bebannya kan kalau bebannya merata kan berarti bidang momennya itu pasti kalau yang ini nggak mungkin ada yang lengkap ya yang ini nggak mungkin ada yang lengkap pokoknya nah kalau sudah kita kaliin aja nih Jonathan tinggal kaliin putaran sudutnya berarti A1 kali Y1 A-nya tadi segini Y-nya tadi positif sehingga hasilnya ternyata negatif berarti artinya apa? Kalau negatif artinya harusnya dia berlawanan jalurnya putaran sudut ya Oh berarti habis kita cari bidang momen tuh kita jadi kayak areanya kita jadi beban terpusat gitu ya kalau ibaratnya. habis cari bidang momen Jadi stepnya kan awal-awal kan kita nyari bidang momen tuh kok. ya Nah terus itu kita buat nyari asap kalduan itu ya kayak nyari resultan kan ini sebenarnya kayak nyari luasan bidang berarti ya dan berbuat terpusat kan. iya ya plus kayak bisa begitulah Berarti mirip-mirip conjugate ya Pak ya? iya step ini sebenarnya agak mirip sama conjugate agak mirip cuma bedanya ini bentuknya bukan konteksnya bukan beban yang conjugatif yang ke atas atau ke bawah ini ya bentuknya tetap bidang momen kalau conjugatif kan udah kita ubah jadi beban ke atas atau ke bawah konteksnya agak berbeda dikit Berarti ini juga satunya dihitung berapa gitu. iya gitu ya supaya kita lihat contoh mungkin yang bentuknya ada sedikit lebih kompleks yang ini nah, ini contoh yang sama seperti kita lakukan di conjugate base pertanyaan juga sama di sini nah gimana kita cara menyelesaikan dengan cara mengukur bidang momen ya caranya berarti ikutin SOP-nya tadi aja tuh yang pertama apa bikin bidang momennya berarti kalau mau bikin bidang momen kita butuh ya reaksi dulu deh hitung ya supaya nggak salah nih berapa iya ya gitu ya bikin bidang momennya berapa PABB nya gimana ada yang ngerti ada Oh ini berarti buat cari titik beratnya mesti pakai juga lagi ya? tergantung kan bisa di superposisi bisa enggak kalau nggak di superposisi ya harus kalau lu mau menghindari itu ya kalian harus disiasati dengan superposisi berbagai bisa ini yang mana yang disukai dia dulu dulu ya. ingat ya apa ini PA 100 lah ya. PA 100 ya PA 100 ini 220. 220 ya
4 sama 2. Kayaknya berarti berapa dong? Kayaknya berarti Benar Pak. jangan lupa bener ya. Nah intinya habis ini yang kalian lakukan berikutnya apa? Gambar bidang momennya. Ya, ya bentuknya nanti akan seperti ini lah ya. Dengan nilai-nilainya masing-masing tuh. Ini garisnya lurus yang dari B ke C, dari A sampai B nya lengkung, jangan lupa ya. Ini bidang negatif, ini bidang positif. Yang ini 240, yang somewhere di antara A sampai B nya yang isinya kalian bisa hitung lah ya berapa nilai saya juga nggak tahu ya, harus hitung dulu ya, ingat juga. Ya nanti bisa hitung nilai-nilai yang krusialnya atau yang perlu kita hitung lah. Nah ini baru bidang momennya, tapi kita mesti kalibrasi dengan nilai E sama I nya kan supaya jadi M over I. Kita bidang momennya sekarang harus kita ubah dulu jadi bentuk yang dibagi M per E ini. Bidang M per I nya kayak apa sih? Oh bidang M per I nya karena dari A sampai B nya EI, maka dia tetap nilainya 240 per EI yang di sini. Yang di sini berapa lah per EI gitu ya. Kalau yang dari B ke C nya berarti dia di kompres paruhnya jadi 120 ya. Nah ini bidang yang nanti kita pakai sebagai base bidang momennya untuk nyari luasan. Tentunya karena ini ada yang lengkung-lengkung nih ya kita kayak integral lagi ya ya. Mau mau suka nggak suka nih. Jadi mesti hitung luasannya pakai integrasi, jadi berarti juga pakai cara yang sama seperti konsep bidang. Tadi yang ini sama ya, prinsipnya kayak ini sama ya. Cara untuk luasan ataupun segmen beratnya ya. Nanti kalian butuh persamaan momen ini berapa kan ya? Persamaan momennya apa sih? Atau ini kalau ditulisin harusnya bunyinya adalah PA kali X dikurangi 25 X belajar atau 40 X dikurangi 25 X kan gitu ya. Jadi berasal nilai A1 A2 nya nanti bisa kita hitung ya. Kemudian untuk unit loadnya kalian lakukan dengan cara yang seperti contoh yang sebelumnya. Bikin balok yang sama, kasih beban 1 unit sesuai pertanyaan yang diminta. Oh ditanya tadi lebutan vertikal, berarti kalian langsung mikir saya kasih pointed load vertikal. Tinggal arahnya kalian kerja sendiri tuh. Atau kalian assume mau ke bawah boleh, mau ke atas juga boleh. Misalkan saya, aduh saya ke atas, saya mau ke bawah aja deh. Tidak ya, kalau udah ke bawah, kalian hitung sebentar reaksinya, ya. Berapa ini berapa, lalu digambar bidang momennya. Berapa sih nilai bidang momennya atau reaksinya dulu juga boleh lah supaya ceritanya ini kita akan hitung nih. PA-nya berapa ya? PB-nya berapa ya? PA-nya berapa ya? 0,5 bukan? Udah begini kan? Saya sih gitu kan. Iya bener lah harusnya ya. Oke, sehingga bidang momennya saya langsung timpa aja ya supaya saya nggak kehabisan layar. Sebutnya akan seperti ini ya. Di sini 2, di sini 0, di sini 0, bidangnya semuanya negatif. Ya. Oke, sekarang kita bisa proceed untuk hitung luasan ataupun koordinatnya. Ya, yang susah memang hitung luasan yang ini nih. Ya. Karena ini jadi ada apa ya? Ada 2 bidang nih, positif, negatif di bentangan A sampai B. Ya, maka gimana cara hitung luasannya? Integrasi kan? Nah, integrasinya sebenarnya boleh aja kita hitung langsung secara keseluruhan. Jadi dari 0 sampai 4 gitu ya. Nanti akan kalian dapat hasilnya nanti luasannya itu udah dia apa positif
atau negatif ya. Nggak sesuai. Kalau positif berarti yang ikutin arahnya momentum positif, yang negatif berarti yang negatif. Ya, terus titik beratnya juga kalian bisa hitung pakai cara yang sama, nanti ketemu di mana, oh agak di sini, mungkin di mana lah posisinya ya. Baru nanti kalian plot atau proyeksiin nilai lokasinya titik berat itu ke gambar yang ini, yang dimanapun nanti tadi itu. Karena di sini ya kayak baca nilai ordinatnya sesuai dengan diagram ini atau perbandingan segitiganya kayak apa. Ya, terus yang bidang yang ini juga sama. Kebetulan di bidangnya segitiga lebih gampang itu penguasanya tinggal setengah kali alas kali 120 per ini. Dapatlah dia nilainya jangan lupa plus minusnya. Ya, plus minusnya akan mempengaruhi apa perkalian akhirnya nanti. Kemudian kalian locate di mana letak titik beratnya. Proyeksi ke sini. Ya, ke yang bagian B sampai C. Oh, di sini misalkan kalian baca nilainya, tulis angkanya, lalu lakukan perkaliannya seperti itu. Ya kira-kira stepnya ada satu repetitif begitu terus begitu aja begitu aja. Ya mungkin bedanya hanya bentuk ininya aja mungkin jadi lebih kompleks atau lebih sederhana dari contoh-contoh yang sudah pernah kalian lihat gitu ya. Prinsipnya seperti itu. Untuk perkalian untuk bidang momen, untuk balok maupun nanti yang di portal kita juga bisa lihat dengan pola pikir yang sama. Ada yang bertanya dulu nggak sebelum kita lihat portalnya kok? Oh, Justin dulu. Apa Itu kita ambil titik berat itu sesuai dengan berapa bentuk yang ada di sebuah atau sorry Pak, berapa? kita ngambil tadi kan ada A1 yang bisa jadi Y1 Yes. itu kita pilih A1 sudah ada berapa bentuk ada berapa shape di satu balok atau kita ngambil satu titik berat per balok ini. Ya, pertanyaan bagus. Jadi kita ngebagi luasannya ataupun ya katakan luasannya ya A1 A2 mau berapa kali baginya sih sebenarnya? Apakah kalau kita melihat contoh yang tadi di slide itu 2 bidang lalu 2 bidang atau 2 A1 A2, kalau ini kalian akan berpikir ini harus A1 A2 atau 3 atau mungkin 4 atau 5 atau berapa gitu ya. Jadi sebenarnya base-nya awalnya kalian lihatnya dari bidang ini dulu nih. Bidang ini terbentuk dari 2 bidang segitiga. Atau basically kita bisa ngomong ini dari 2 persamaan nih. Persamaan yang dari A sampai B jadi satu bidang begini. Persamaan B ke C jadi satu bidang begini. Kalau di sininya dua bidang, maka yang di luasan M per E-nya itu juga at least 2 bidang juga. Nggak boleh kurang. Kalau kalian mau banyakin, sebenarnya nggak apa-apa. Oke, contoh nih, tadi kan bidangnya ada yang begini ya. M per E-nya ya. Kalau kalian mau hitung ini sendiri yang positif, yang negatif yang mau dihitung sendiri, boleh. Tapi kalau mau digabungin pun juga nggak ada nyalanya. Tapi Ya. buat Jadi jumlah bidangnya nanti sesuai dengan bidang ininya. buat perletakan sendiri itu atau di satu wilayah memang bisa ada yang punya 2 bidang di satu balok. Ini contohnya, ini kan 2 persamaan kan, ini sendiri, ini persamaan momennya sendiri kan. Persamaan momen ini dan ini kan nggak bisa satu sama ya. Gitu ya. Ini kan pasti bidang 2 gunung ini kan muncul dari 2 persamaan, satu yang begini, satu yang begini. Ya dia jadi ya. Jadi at least harus ikutin persamaannya atau jumlahnya ikutin dari bentuk bidangnya si unit load-nya ya. Kurang nggak boleh lebih. Nggak apa-apa, boleh pecah-pecah lebih kecil-kecil, terutama kalau kalian lihat yang begini kan agak pusing. Misalkan yang rentang dulu mau dipecah-pecah ya terserah aja dulu. Boleh. Yang penting at least nggak boleh kurang dari jumlah bidang akibat gitu ya. Nah contoh begini nih, mungkin ini akan menjelaskan lebih detail mengenai pertanyaannya Justin ataupun supaya kalian apa ya nggak ini ya nggak terkecoh ya. Contoh ya, contoh. Ini saya bikin soal yang gampang aja, tapi ini mungkin akan menjelaskan apa yang Justin tadi pikirin. Bebannya begini aja nih, ya. Nilainya misalkan let's say saya bikin pakai variabel aja lah ya, nanti kalian bayangin nilai Q-nya berapa, L-nya berapa gitu ya. Kalau kalian diminta menghitung lanjutan balok seperti ini, misalkan pertanyaannya adalah hitung lanjutan di saya sebutkan di tengah bentang gitu ya, di tengah
luasannya dengan bentuk parabola semi-segmen itu. Kalau di matematika itu yang 2/3 kali alas kali tinggi itu bisa, karena persamaannya itu memang persamaan yang sama dengan persamaan semi-segmen ya. Kalau hanya bebannya merata full sepanjang tumpuan ke tumpuan ya. Ya nggak bisa tuh kalau kayak gini nggak bisa, karena bebannya ada pengaruhnya dari yang 120, sehingga ketika momen yang ini nggak boleh kalian dekati dengan 2/3 yang paling tinggi itu pasti salah gitu ya. Jadi hanya bisa 2/3 alat yang tinggi kalau hanya ada beban ini aja di antara dua bentangan dan nggak ada beban lain yang mengganggu dia ya, yang nggak ada beban lain yang menambahkan atau merubah bidang momen. Oke, jadi kalau ini bidang momennya kebetulan EI-nya cuma EI, sehingga kalau saya mau bikin bidang M per EI-nya berarti bidangnya sama aja lah, intinya M per EI-nya akan start ini ya, karena kebetulan A per B-nya juga EI. Anyway, saya pengen tanya di statika dulu, kalau momen maksimum di tengah bentangan balok kalau bebannya Q merata berapa ya? Ada yang ingat apa yang pernah hitung atau yang ada punya konsep buat jawab? Itu di tengah-tengah saya tunjukin di belakang. Di tengah-tengah bentangannya kalau bebannya Q atau beban merata distribution over the beam, maksimum momennya berapa di tengah-tengah? Q L pangkat 2/2. Q L pangkat 2/2 kurang tepat. Kurang tepat. Pangkat L. Hah? Pangkat 4. Belum tepat. Hampir aja, hampir. Itu kan PA-nya udah saya pancing tuh angkanya berapa? Bisa lah itu. Berapa? Ini magic number-nya anak sipil. Kalau kalian hafal angka ini, wah itu bisa menyelamatkan pekerjaan kalian nantinya. Berapa? Ayo ini memang gak ada hubungan sama MEP, tapi ini statika aja. Saya pengen yang ketiga lagi. Berapa momen maksimum di tengah besar berapa sih? Saya pengen ini aja pengen tahu. Di tengah besar tuh berarti di L per 2 ya, maksudnya gitu ya. Di L per 2 berapa? Di setengah L. Di titik C lah tuh. Namanya juga kebetulan. Berapa momennya? UL pangkat 2/4. Tinggal pangkat 2/4. Belum benar. Hampir benar. Tapi belum benar. Coba di cara-cara ceknya mungkin pakai kalkulasi tangan sederhana atau gimana lah, nggak tahu ya cara kalian. PA kali setengah L dikurangin, kan gitu ya, persamaannya gitu kan. Kalau yang kiri momen di C sama dengan PA kali setengah L dikurangin Q kali setengah L dikali setengah kan harus 4L ya berapa ya? Oh, setengah L tuh maksudnya gimana kok? Kan ini ke sini L per 2 atau setengah L per 2 ya. Jadi momennya berapa kalau di titik C itu loh, di setengah L itu berapa? Kan berarti PA dikali setengah L gitu ya? Oh itu C itu tetap di titik di tengah aja kan? Iya, ya kebetulan namanya C ya. Momen di C berapa sih? Nah, itu deh pertanyaannya. Atau di X sama dengan setengah L berapa? PA dikali setengah L dikurangi Q kali setengah L kali seperempat L kan? Seperempat L dari mana? Setengahnya setengah L gitu ya? Setengahnya setengah L kan seperempat L kan? Maksudnya itu kayak ini ya di resultannya itu ya Pak ya? Iya. Jadi jarak dari resultannya setengah L ke C. Benar, ini kan terpusatnya. Ini bukan momennya, gitu ya? Nah, berapa tuh? QL per 2 dikali setengah L. Yang ini berapa? QL kuadrat per 8. Berapa tadi ini? QL kuadrat per 4 dikurangin QL kuadrat per 8 atau seperempat kali per 8. UL pangkat 2/8. Iya, ini. Ya, ini angka ini nih. Coba mulai sekarang kalau kalian punya balok panjangnya L,
pasti 1/8 QL kuadrat. Ya, percaya saya angka ini pasti akan banyak menyelamatkan kalian waktu di kerjaan nanti kalau mau jadi ini ya, structural engineer ya. Kalau mau jadi contractor mungkin nggak perlu lama ya. Oh berarti 8 QL kuadrat. kayak hitung momen biasa aja. Jadi cuma lo lupa aja. Biar nanti statika cuma lo lupa aja kan. Nah, gitu ya, ini cuma mau refresh statikanya. Anyway, kita lanjutin ya. Yang terkait pertanyaan Justin supaya yang lain juga punya insight yang baru. Jadi ini bidang FRE-nya adalah seperti ini. Atau nih kalau saya tulisin ya, berarti QL kuadrat per 8 per EI. Ya, di tanggal pertanian maksimumnya. Lalu kalau pertanyaan hitunglah runtutannya di titik C-nya, nanti unit load kalian buatkan bukan satu unitnya di titik C, yaitu di sini 1 unit. Saya assume maknanya ke bawah vertikal gitu ya, 1 unit. Sehingga bidang momennya bentuknya akan seperti apa? Atau kalau mau hitung-hitung dulu reaksinya juga boleh lah. Ini pasti setengah, ini pasti setengah kan? Bidang momennya kayak apa? Segitiga ke bawah ini kan, 2 segitiga ya. Atau nilai di sini berapa? Seperempat ya. Atau seperempat L? Seperempat L. 0 PA kali setengah L, 0,5 L kali setengah L. Seperempat ya. Bukan seperempat, seperempat L. Ya, 0,3. Nah, kalau kalian ketemu seperti ini, ya, ini hati-hati sekali nih ya. Bidangnya kelihatannya gampang-gampang semua nih, cuma begini, sama cuma begini. Cuman kalau kita mau pakai caranya si Versagin itu, maka jumlah luasan bidang momen A-nya itu nggak bisa langsung kalian lihat, oh karena ini bentuknya begini, langsung saya hitung aja lah nih segini luasannya. Ternyata nggak boleh. Ternyata nggak boleh, ya. Jadi itu nanti menjadi hasil yang error kalau menurut Versagin, gitu ya. Karena harusnya, makanya tadi saya mau jelasin ini, gimana Justin aja, jadi saya ingat. Lu mesti bikin luasan itu based on berapa bidang yang ada di unit load-nya. Karena di sini ada 2 bidang, 1, 2. Ya ini yang bidang ini bukan dalam 1 bidang ya. Artinya 2 bidang karena apa? Karena ini persamaan yang berbeda. Betul dong ya. Kalau lu bilang persamaan momen yang di sini sama yang di sini itu bukan satu persamaan yang sama pasti. Benar kan? Statika berlanjut kan kita motongnya mesti 2 kali. Means itu persamaannya berbeda. Kalau kita motong sekali tapi persamaannya bisa satu persamaan yang sama. Ya. Jadi di sini ada 2 persamaan berbeda nih. Ini ke sini, ini ke sini. Sehingga bidangnya jadi begini. Ya, 2 segitiga. Sehingga di bidang luasan A-nya itu kalian mesti sesuaikan dengan jumlah bidang dari si unit load-nya. Karena di sini ada 2 bidang nih, ini dan ini. Makanya di sini pun kalian mesti bagi menjadi 2 bidang. Ini dan satu lagi biar ada makanya ini. Meskipun soal ini bisa jadi 1 bidang ya, karena bentuknya simetrik kan. Tapi nggak boleh langsung kalian ambil luasannya 1 di sini, nggak boleh. Harus kalian hitung, ikutin jumlah bidangnya si unit load. Ya, nah ini ininya nih, trikinya mungkin di bagian sini. Itu tadi Justin nanya sendiri. Ya, jadi kalian mesti hitungnya di 2 luasan seperti ini. Yang ini dihitung sebagai luasan sendiri, yang ini dihitung sebagai luasan sendiri. Jadi ini A1, ini A2. Ya, A1-nya istilahnya bisa kalian dekati dengan persamaan parabola semi segmen, yaitu 2/3 dikali setengah L dikali QL kuadrat per 8I. Betul ya? Luasan yang ini nih. Tuh, ya. Kalau yang A2-nya luasan yang ini dikali 2. Nah, kalian hitung dengan ambil kali 2, ini harus dihitung sendiri. Ya, kebetulan angkanya sama, tinggal kalian sini aja, rewrite aja kan. Sehingga ini kalau di desain berbeda.
3/24 ya. Jadi luasan A1 sama A2 5 kuadrat per 24 ini. Sebetulnya kalau mau ditukarkan bisa ya langsung hasilkan Pak 5 kuadrat per 12 ini. Tapi nggak boleh begitu kata Rasaki karena di satu unitnya itu ternyata ada 2 bidang ya. Nah, sehingga kalau A1 A2 nya sudah kita temukan, kita bisa locate di mana dia punya titik berat. Titik beratnya di mana ya? Iya. Oh, kalau beban beratnya A sampai B kan udah pasti simetri kan? Betul. Tapi nggak bisa langsung kamu hitung ini seolah-olah karena ini kan simetri langsung dihitung jadi satu luasan yang tadi nggak bisa karena harus lihat dari unit loadnya. Ya. Kalau lu langsung ambil begini nih, oh di sini, gitu ya titik beratnya di mana? Di tengah-tengah di C. Terus kalian selalu berpikir, oh lah berarti titik beratnya di C, saya koreksi ke sini. Oh ternyata nilai 1 atau nilai 1/4 nggak jadi salah. Gitu ya. Jadi koordinatnya mesti nilainya bukan per tapi ada 2 nilai ya, di sini dan di sini. Ya. Sesuai dengan proyeksi titik berat. Oh itu kita nggak boleh itu karena satu ya kalau dikali tengahnya gitu. Kan maksudnya Kan kalau ini ya jadi 1 itu aku masih bingung kenapa dibagi 2 area gitu. ya ini rule-nya si Karasaki dia bilang memang nggak bisa karena lu lihat seolah-olah ini bisa jadi dihitung satu untuk luasan yang gabungan gitu ini langsung ditembak ke sini nggak boleh jadi harus sesuai dengan jumlah bidangnya si unit loadnya karena ini ada 2 bidang means 2 persamaan momen nih di sini sama sini Itu persamaan buat dibagi jadi 2 area itu gimana? Hah? Aku nggak ngerti persamaan buat dibagi 2 area. Gimana? Persamaan dia dibagi jadi A atau A2 jadi yang tengah. Ini kan saya bagi jadi 2 nih kenapa saya bagi jadi 2? Karena ini ada 2 bidang kan? Nggak maksudnya persamaan ya persamaan. Oh ini 2/3 alas kayak gini ya 2/3 kali alas kayak gini kan parabola semisegmen. Oh Ya. oh 2/3 alas kali tinggi terus Itu 2/3 alasnya setengah alas. Ya. Tingginya yang ini kan? Yang ini kan? Jadi 2 kuadrat. oh itu rumus ya. Iya. Ya. Titik beratnya berapa ya kalau parabola kayak gini ya? 1/4 3/4 atau 5/8? 5/8 3/8. Itu juga tanya ChatGPT. Oh kalau rumus buat satu semicircle itu Kenapa? kalau semicircle yang biasa Apa? kalau semicircle yang biasa rumusnya apa ya? Alas kali tinggi kali apa? Kalau misalkan nggak dibagi 2 yang kalau biasa. Ya sama. Kalau satu begini pun 2/3 kali ini kok sama. Sama kan nih kayak begini atau kayak begini dan diambilnya 2/3 alas kayak tinggi bedanya kalau yang ini alasnya kan yang segini nih ini tingginya kan kalau yang ini alasnya ini tingginya ini Oh yang rumus sama persis. sama orang Tapi bentuknya beda nggak men? Ya, Pak? bukan beda ini kan sebenarnya bentuk yang tangkup kan simetri kan kayak lu kayak ngitung nih segitiga 1 begini sama segitiga 2 begini kan rumusnya juga setengah alas kayak gini kan oh sama ini juga sebenarnya sama yang jadi beda kalau ini sama ini lengkungannya beda itu bukan rumus yang sama Kalau C-nya nggak di tengah, C-nya nggak di titik tengah juga kan sama saya kita betul agak sliding ke kiri atau ke kanan gitu kan di kanan. Nah, kalau gitu kan berarti kita harus potong parabolanya beda. betul bidang momennya jadi begini kan Ya, sehingga yang di sininya luasannya yang ini sama yang ini itu masih bisa tahan 2/3. kalau yang begini sama begini harusnya nggak bisa ya Iya. karena ini ya apa bukan simetrikal di tengah belahnya ya karena kalau yang 2/3 itu ini puncaknya Nah, kalau di sini ini bukan puncaknya iya. jadi nggak bisa berapa tadi titik beratnya kalau kata saya bikin 3/8 Hah? 3/8 ya saya ikut aja nih saya juga nggak apa terus 3/8 dari setengah L ya bener nggak? 3/8 dari setengah L atau berapa sih? 3/16 L bener ya? 3/16 L ya? 3/8 dari setengah L ya? Iya, Nah, berarti kita tinggal plot nilai yang sama nih di sini berapa sih? Kalau di 3/16 L Y1 nya berapa? Hal yang sama Y2 nya berapa? Ya, dan lanjutan di C nya bisa kalian solve dengan A1 kali Y1 tambah kali Y2 hasilnya berapa? Terusnya kalau kita hitungnya benar nih kita akan dapat hasil 5/384 L/4
yang dipakai sama kita para engineer ya. Jadi kalian harusnya bisa ngapalin angka ini sama angka ini ya. Jadi kalau nanti kalian tiba-tiba setelah bekerja terus ditanya sama yang memberi kerjaan, saya mau bikin balok bentangannya 6 meter ya, kalian kalau misalkan nggak punya angka-angka magic seperti ini mesti kan harus hitung dulu berapa ya komennya ya. Aduh, berapa yang bentangannya? Padahal kalau kalian tahu Caranya ya banyak kalkulator aja kan tinggal cek oh iya. 1/8 kali Q dia masukin, L nya masukin berapa, komennya segini. Kalian cari tahu kalau komen segini, nanti kalau udah belajar baca atau betul kan tahu. Kalau komen segini kita bisa pakai ukuran berapa. Wow, bentangannya berapa? Berapa ya bentar pakai angka ini 5/384 cek ujian boleh masuk Kalau ada ujian masuk boleh ya boleh kalau soalnya begini kan soalnya kan soalnya nggak mungkin sesederhana ini kan soalnya kan satu udah baca Beda. gitu ya. Yang untuk kalian buat beda komen hati-hati menggunakannya. Kalian mesti lihat dulu di unit nolnya seperti apa ya. Oh, berarti banyaknya bidang tuh tergantung potongan. Banyaknya bidangnya tergantung dari potongannya unit load-nya ya, bukan potongan bebannya. Pasangannya ya. Ya, jadi lihatnya dari sini ya, bukan dari potongan ininya berapa, tapi potongan si dia, si unit load-nya ya. Karena ini kan ada dua potongan atau dua persamaan atau dua bidang, maka di sini harus kita sesuaikan jadi dua bidang. Meskipun ini sebenarnya momennya cuma dari satu potongan, tapi itu bukan dari acuannya ini. Jumlah bidangnya acuannya dari unit load-nya. Oke ya. Nah sekarang bagaimana kalau ini kita terapkan dalam kasus portal? Ini udah mau di atau nantinya begini deh. Yang portal itu saya contohnya kayak ini contoh yang lain yang nanti kalian coba sendiri lagi ya. Kalau di nah sekarang portal ya. Kalau pada portal maka seperti yang sudah kalian pernah menghitung portal itu, pasti di portal ini pasti akan ada gaya dalam, nggak cuma komen ya, tapi ada bintang dan juga normalnya kan. Kalau di portal biasa cirinya kan gitu, pasti akan ada normalnya yang selalu inherent di beberapa bagian yang terdampak. Cuman dalam metode ini normal itu kita nggak usah pikirin, luarin aja karena kita hanya berfokusnya pada bidang-bidang komennya aja ya. Jadi meskipun nanti ada normal atau bintang udah nggak usah dipikirin, kita fokusnya sama bidang ya. Kemudian yang kedua, kalau pada portal tentunya pertanyaan lanjutannya tidak hanya terbatas pada arah vertikal seperti pada balok, tapi bisa juga arah horizontal. Karena portal bisa aja begini ya, bisa begini. Kalau balok kan cenderung hanya begini atau begini ya, naik dulu karena horizontal. Tapi kalau portal tentunya udah ada kakinya, ada rangka apa, kaki dan horizontal menjadi satu, jadi dia ada kemungkinan bisa begini atau begini turun doang atau begini kanan secara simultan ya. Oh, jadi pertanyaannya nanti bisa horizontal ya. Gue nanya mau yang tadi pertanyaannya sih. Jadi tadi kalau misalkan misalnya sebelumnya tuh maksudnya di yang aku lagi kurang. Jadi kalau misalkan C-nya itu tepat di tengah kok, itu dia bukannya parabolanya yang efek ekor. Nggak ngefek. Karena kan ini tinggi parabolanya puncaknya kan ada di tengah kebetulan. Tapi tadi pertanyaan Gassi kan tanya lagi, kalau misalkan titiknya bukan persis di tengah, agak ke kanan misalnya. Apa? Titik parabola itu parabolanya. Titik yang ditanya C-nya bukan di tengah, tapi agak bersih Ya, dikit. ya. Ya kan bidang parabolanya kan terbelahnya bukan simetrikal kan. Tapi kan satunya agak begini, satunya begini. Itu nggak bisa kalau langsung misalkan apa namanya EI-nya berbeda kan, misalnya kalau EI kan pakai 2 EI kan atau gimana? enggak itu mah lagi. Tapi kalau kayak gitu bukannya yang efek cuma parabolanya parabola bukan cuma dari beban matanya doang. Oh iya memang. Mau diubah ke bawah, misalkan diubah jadi kan ada yang pertama dari gaya momen yang bidang momen biasa, terus diubah jadi per EI itu kan kok itu kan tetap sama nggak sih kok? Tetap sama kalau EI-nya satu EI kan. Iya tetap sama kan. Terus bedanya maksudnya tadi kok bilang itu bedanya apa? Karena apa kok? Cuma namanya aja sih. Cuma kalau Ini
juga luasan dari M per PI-nya kalian kan mesti split sesuai dengan si bidang M per PI atau si unitonnya kan. Jadi sekarang kalian akan lihat seolah-olah ada dua luasan, satu begini, yang satunya itu begini. Gitu. Ya. Kalau yang kanan, bagian kanan masih bisa pakai 2/3 itu ya Pak? Yang bagian kanan sama mungkin masih bisa, tapi yang sininya yang hati-hati. Ininya kan soalnya agak ke bawah ya itu ya Pak? Iya, soalnya kirinya kan dia 2/3 alas skating itu kalau di sininya puncaknya kan, soalnya di sini puncaknya itu di sini bukan di sini. Ya, Jadi itu nggak bisa, nggak bisa lu pakai 2/3 kali alas kali tinggi ini ya, nggak jalan. berarti itu pakai momen, pakai kesamaan momen kita integral. Iya, itu nggak mau ya, kalau yang khusus yang gini-gini nih. Terus nyari x-nya pakai yang kemarin tuh kok yang Ya. integral dikali x per integral. Ya, ini luasannya pakai integrasi. Ya, gitu. Buat nyari luasan atau titik berat ya. Oke ya. Saya balik ke portal saya. Portal lagi harus. Oke, jadi kalau lihat portalnya bentuknya dia nggak susah lah ya, bentuk biasa aja. Yang di bagian C, DB-nya EI, di bagian kolomnya E2 atau 2E ya. Beban-bebannya ada dua beban terpusat seperti pada gambar. Ada 3 pertanyaan yang bisa kita hitung. Itu letusan horizontal di B di sini. Ya, letusan vertikal di C mana tuh di sini. Sama putaran studi A-nya di sini. Di bawah. Ya, tentunya titik-titik yang lain juga bisa ditanya. Ini contoh aja bisa pertanyaan ini ya. Nah, caranya gimana? Berarti mulailah dengan step-step yang seperti balok tadi sama. Bikin dulu bidang momennya akibat beban luarnya ya. Saya bikin di sini ya. Ini bentuk portalnya ya. Kemudian kita bikin dulu bidang momen yang akibat beban luarnya berapa. Kalau kita mau bikin bidang momen, reaksi gimana ya? A dan B nya karena kita butuh nih. Kalau nggak ada reaksi, kayaknya sulit sekali bikin bidang ini. Berapa VAB nya kalau sini? Itu aja ya sebentar ya. Jadi sigma momen A sama dengan 0. Jadi saya ukurnya dari gaya yang paling ini yaitu min 100 dikali 2 ditambah 40 dikali 2 dikurangi PB kali 4 ya. Atau min 200 ditambah 80 ditambah 2 4 min itu berapa nih ya? Min 120 ditambah dengan 4 min PB nya 30 dan min 30 artinya kalau min harusnya bawah nih ya. Ini harusnya salah VA-nya kalau mau agak cepat mau pakai sigma V boleh, yang penting yakin ya. 500 ini VA dikurangi 100 dikurangi PP. Oh, VA-nya sama dengan 100 ya. Hanya horizontalnya perlu dihitung sigma H sama dengan 0 ya, di titik A nih. Dan bukan dulu lah ya. Kalau mau hitung-hitung kata-katanya adalah 40 min A sama dengan 0 hanya. Oke, dari sini kita bisa bikin diagram momennya. Mungkin kalau cara statika ya kalian potong-potong beberapa interval gitu ya. Kira-kira kalau dipotong
peluangnya nih. Nanti mesti kalian adjust sesuai nilai EI-nya masing-masing. Oke ya, jadi ini kalau kita sudah punya bidang momennya, kita bisa bikin bidang M dibagi EI-nya sebagai base untuk bidang momen dari luasannya nanti ya. Jadi ini saya apa aja nanti dari base yang baru. Nah kalau saya buat bidang M per EI-nya, berarti nilainya sekarang yang di bagian A sampai D-nya mesti kita bagi jadi 2E ya. Ini saya bagi 2E ya. Ya nanti bidangnya harusnya akan lebih kecil, cuma karena saya mau cepat-cepat saya nggak ganti bidangnya ya. Tapi harusnya kalian nanti apa sesuaikan skalanya ya. Nah gitu ya. Ini adalah bidang M per EI-nya. Bidang M per EI-nya. Saya nggak perlu lama, saya buang dulu. Ini M per EI-nya. Lalu sekarang kalau pertanyaan pertama adalah tadi apa ya? Hitung lendutan horizontal di titik B. Artinya apa? Kita buat portal yang sama dikasih 1 unit sesuai lendutannya. Yang lendutan di mana sih? Oh, ditanya di B, lendutannya horizontal ada lendutannya. Berarti yang kalian lakukan adalah berikan 1 unit load di titik B sesuai arah lendutannya yaitu horizontal. Nah, terserah kalian mau coba-coba ke sini boleh, ya, mau coba ke kanan pun, ya, ada kalian juga. Namanya juga asumsi ya. Asumsi aja misalnya ke kiri ya, 1. Artinya kalau ke kiri kita sedang membayangkan titik B-nya itu bergerak ke kiri. Nilainya berapa nanti kita lihat dari hasil pengkalian juga. Ya. Momennya, bidang momennya akibat 1 unit ini gimana nih? Tensinya berapa ya? Tinggi berapa tadi? Tingginya 4. Tingginya 4 ya? Tingginya 4. Dua ini bukan. Iya, 2 ya. Ini 4. Ini berapa? PA PB-nya berapa? Yang pasti ini ada horizontal nilainya 1 ya. Ini kalau tadi kita pasti 1. Ada PA PB nggak di sini? Hah? Enggak. Ada PA PB nggak? Ayo. Kayaknya cuma horizontal loh. Kuning 1. Nggak ada. Terus hati. Nih, kalian kalau bilang nggak ada atau adanya, sebenarnya berarti gampang nih. Oh, ada. Kenapa dulu kalau bilang ada? Yang satu adalah momen. Ya, jadi satu yang kuning sama satu yang pink itu kan sebenarnya ada komponen-komponennya kan. Iya. Jadi kalau lu nggak balance sama dua reaksi vertikal di sini, ya mutar terus nih dia si portal. Logika sederhana gitu, logika statikanya. Jadi kalian mesti bisa lihat walaupun ini seolah-olah cuma kayak horizontal nih, kelihatannya kayak seimbang horizontal nih. Tapi momennya nggak seimbang nih. Satu kemari, muter dia ke sini. Oh iya, Gitu kan? saling muter. Saling muter. Jadi makanya harus ada yang nge-balance yang arahnya ke sini. Momennya. Nah itu logika yang kedua tuh. Kalau lo tahu harus ada yang nge-balance ke sini, berarti reaksi ini sama sini pasti arahnya satu berlawanan dengan yang lain. Yang menghasilkan momen ke sini itu logika keduanya begitu. Berarti harus yang mana arah momen apa reaksinya? Ini ke atas, yang ini ke bawah. Pinter ya. Lulus gitu tuh. Kalau udah lulus statika mesti kan punya pandangan begitu. Benar. Ya. Lulusnya karbitan sih. Lulusnya nilai kasihnya. Nah ini ya, arahnya tahu tinggal berapa besar momennya. Sebenarnya bisa ditekan juga nih kalau lu ngerti logikanya ya. Nih, gua ajarin cara seperti itu. Kalau ini ke sini sama ke sini, ini tingginya 4. Berarti coupling momennya berapa? 1 kali 4 kan? Ingat ya, kalau ada dua gaya sama, dia ada jaraknya, berarti momennya kan ini kali jaraknya kan? 1 kali 4, gayanya 1, lengannya 4, nilainya 4. Muternya ke sini kan? Supaya dia nggak muter, mesti saya balance ke sini 4 juga kan? Nah, ini nilainya berapa? Berarti kalau ininya 4, ini ke sini juga 4, berarti ini ke sini berapa? Supaya ini nilainya 4 nih, jarak ini sama ini, VA sama VB jaraknya 4 juga. Berarti 4/4 kan? Ya, nggak usah pakai sigma momen, mesti tahu. Pasti udah kan? Pasti pernah coba hitung aja. Sigma V-nya pasti 0, sigma H-nya 0, sigma momennya itu ada any point pasti 0. Ya karena logikanya udah imbang. Ini sama ini couplingnya ke sini 4, ini sama ini couplingnya ke sini 4. Kamu cek ke titik-titik yang lain pasti momennya balance semua. Kalau mau pakai
maksimal momen HB ya juga boleh, karena ukuran keren ya. Biar langsung ya. Pertanyaan kalau lu di ujian mau begini, langsung boleh nggak? Gue sih boleh aja sebenarnya. Kalau bener, kalau udah nggak ada hitungannya salah, wah itu kita. Ya, bidang momennya jadi nggak ketebak nih. Bentuknya akan seperti apa nih? Di C ke D nggak ada kosong ya. Ya, di D ke B-nya begini, ya, 4 ya. 1 kali 4. Di A ke D-nya, A ke D-nya berdiri tegak dulu. Potong sini, lihat kiri deh, lihat bawah, coba. A kali 1 berarti 1 sama 4 dong, 1 kali 4 kan? Kan ini tingginya 4 ya. A kali 4 kan, di sininya 4. Ini 0, situ 4. Ya. Ya, oke gitu nggak? Oh, nanti tuh simbol momennya bener nggak sih saya begini? Atau salah? Ini balik ya? Bener nggak? Simbol momennya bener nggak? Balik. Balik ya? Jadi saya gini ya? Bener nggak? Aku balik juga ya? Nggak benar. Bener ya? Ya. Yang di DB-nya bener? D ke B-nya bener nggak? Salah. Ini kebalik juga ya? Iya. Hah? Iya, semuanya mau. Setuju nggak? Yuk. Iya. Yang di kode itu kan berarti kayak potongan ini lihat kanan tuh kalau bukan salah. Lihat kanan. Ya, tapi itu momennya ini. Kan gaya kode-nya kan ke bawah. Negatif ya? Apa buruk atau matanya? Ya. Ini kan? Jadi kayak ini jadi harusnya dibagi juga nih. Harusnya buruk juga nih. Jadi PB-nya kayak ke bawah. Apa itu ya? Ini tadi harusnya buruk juga nih. Bagi momennya. Oh itu salah itu nggak kok ya? Iya salah bidangnya harusnya buruk juga ya? Ya. Dan sekarang kita hitung A-nya sama koordinatnya tuh. Ya di bidang 1 unitnya hanya ada 2 bidang, AD, DB. Atau basicnya yang CD 0 nilainya ya. Ada bidang tapi nggak ada nilainya. Atau which is 0 aja, maksudnya nggak ada bidang ya. Jadi luasannya yang di bagian M per EI-nya ya kalian sesuaikan. Kebetulan aja ini sama nih. Hanya ada 2 bidang. Berarti ini juga bisa kita anggap 2 bidang juga at least ya. Cuma kalau kita punya bidang yang ini bentuknya begini, susah kali ya nyari titik beratnya ya. Mending gampangnya kalau ini dua kita pisahin aja. Ya tujuannya supaya memudahkan nyari titik beratnya. Kalau lu suka dengan trapesium tahu titik beratnya, boleh aja sebenarnya nggak salah ya. Tapi karena susah ngapalinnya saya juga nggak hafal terus terang. Jadi better yang ini kita pecah jadi 2 supaya apa? Titik beratnya ngitungnya lebih gampang. Nah itu aja. Ya kalau mau digabung ya nggak nyala ya. Dan di sini nanti kalian punya ada ini A1, let's say ini A2, yang ini A3 gitu ya. Posisi masing-masing di mana kalian login, lalu kalian tembak di sini sesuai dengan titik beratnya. Itu ya, jadi ya. Y1, Y2, Y3. Dari 1 ini korelasinya sama yang ini. Y2 sama yang dia, yang C sama yang A3 ya. Hasil sama katanya. Antara yang mana? Antara kalau seandainya kita tahu Gabung. trapesium. Iya, pasti sama. Boleh. Ini kalau lu langsung mau jadi satu titik berat di sini, ditembak pasti sama. Itu boleh kalau ya. Ya nggak boleh tadi kalau yang contoh yang sebelumnya. Di sini misalkan ada 2 bidang nih, terus nih lu langsung jadi satu ya nggak boleh. Berarti maksudnya A1 sama A2 itu
Iya, nyari tinggi di titik beratnya dia. Tinggi di titik berat. Kalau buat area A1 atau area. Yang Y1 Y2 tinggi diagramnya. Ya. Jadi yang A1 areanya berapa? Setengah kali 2 kali 80 per 2. Yang A2 berapa? Ada persegi panjang, ya berarti tinggal 2 kali 80 per 2 ya. Kalau yang ini berapa? Setengah kali 4 kali 120 per 6. Jangan lupa simbolnya ya, hati-hati. Simbol ininya ya, tanda bacanya hati-hati nih. Kalau kalian lihat dalam bentuk kotak seperti ini, terutama yang bagian ini, kalian bisa bilang ini positif atau negatif tergantung kalian mau lihat dari mana nanti. ya. Kalau lihat dari sini saya bilang ini positif. Kalau lihat dari sana bisa bilang Vincent negatif. Itu sepakati aja. Kalau kalian mau lihat dari sini terus, berarti kan ini bidang positif, yang ini akan negatif. Ya, atau kalau sebaliknya Jonathan mau lihat dari sana ya jadi negatif. Silakan dikonsistenkan. Ya, untuk yang bagian vertikal kalian bisa jadi dualisme. Tergantung lihatnya kemana gitu ya. Yang penting konsisten aja. Kalian mau lihat dari kiri atau dari kanan. Ya. Kalau yang bidang horizontal, mungkin lah kita lihatnya dari atas ke bawah, mungkin kalau dari mata. Ya. Ini juga sama, nanti sesuaikan ininya berapa simbolnya, ya. Yang ini sesuaikan juga ya. Ini letutan horizontal, jadi nilainya adalah A1 bagian 1. Ya. Ini contoh untuk satu pertanyaan yang akan di. Oke, sampai sini. Oh, Ya. berarti itu yang bencana tuh ditotalin ya Pak ya? Berarti. Iya, perkaliannya nanti dijumlahkan. Itu buat nyari letutannya. Hasil akhirnya. Hasil akhir tuh pasti per EI ya. EI itu dikasih tahu di ini kan kok. Bisa dikasih tahu, bisa enggak. Kalau enggak ya berarti limit test ini aja. Oh EI aja. Ya, kalau nggak dikasih tahu, Tapi ada kasus nggak kalau kita Ada. EI? Harus cari. bisa. Saja. EI itu apa sih EI itu? E itu modulus elasticity-nya inersinya. Kalau nyari EI itu gimana Om? Kalau E kan tergantung jenis materialnya kan, yang kita pernah bahas. Beton punya nilai E sendiri. Oh, berarti itu pasti dikasih tahu kan? Iya, tergantung jenis materialnya. Berarti inersia ya, kondisi Kalau inersinya bisa lo hitung atau mungkin kalau kita berbaik hati ya kita kasih tahu angkanya misalkan. Kalau enggak ya hitung sebentar kan bisa kalau kotak-kotak itu mah gampang. Tapi kalau bentuknya agak rumit ya bikin dikit ya. Oh ini kan kita cuma mengajukan kok ya. Ini kamu berarti hasilnya bakalan sama kayak bentukan bidang momennya kok ya. Iya betul. Jadi bentuk dia meleduknya akan ikutin bentuk bidang momen. Kalau kita pernah lihat awal-awal jadi secara kualitatifnya bisa Adrian bayangkan seperti bentuk bidang momen. Nah, jadi kalau yang sini nih, ini kan bidang momennya yang atasnya negatif, yang ininya begini kan. Jadi dia akan cenderungnya nanti ini begini. Ini geraknya ke sana, yang ini geraknya ke sini. Gitu kira-kira. Kalau kayak kurang sih. Oke, anyway, saya cuma bisa sampai jam 10, jadi kita mesti udah dulu ya.